Halo pemirsa Jawapos TV, senang sekali kita ketemu lagi di Obrol-Obrol, sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dan juga bintang tamu yang inspiratif untuk Anda pemirsa setia Jawapos TV. Kembali ada saya Tori Andromeda yang siap sekali untuk menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber yang pastinya akan berbagi banyak hal, berbagi cerita kepada kita semuanya. Ngomong-ngomong untuk sekarang ini ya, menjelang 2024, dinamika politik di Indonesia pastinya sudah mulai bergejolak, sudah mulai hangat-hangat ya, sudah mulai banyak manuver-manuver kiri kanan. Kayaknya patut banget buat kita perbincangkan bersama, apalagi 2024 merupakan satu tahun pesta demokrasi, bagaimana kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat juga akan berhak untuk memilih calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Pas banget untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang dinamika politik di Indonesia bersama dengan salah satu tokoh di Kota Madiun yang sepertinya harusnya sih kalian udah tahu semuanya. Tapi kalau belum tahu, mari kita perkenalkan. Ini dia Bapak Dr. Andes Istono MPD, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Istono ini merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, sekaligus Ketua dari DPC Partai Demokrat Kota Madiun. Betul Bapak betul, ya? Betul. Oke, Pak Istono, ini senang sekali. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mampir ke studio kita Jawapos TV untuk ngobrol-ngobrol banyak hal, khususnya terkait perpolitikan di Indonesia. Dinamikanya sudah mulai panas sepertinya ya menjelang 2024. Tapi sebelum kita ngobrolin itu, sepertinya tak kenal maka tak sayang. Apalagi mungkin untuk masyarakat, teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton kita, untuk khususnya untuk masyarakat Kota Madiun ya, yang masih belum mengenal Pak Istono ini, mungkin bisa perkenalan dulu lebih dekat, lebih akrab. Siapa sih Pak Istono itu? Ya, monggo Pak. Terima kasih Mas Tori. Ya. Jadi saya bersyukur sekali bahwa pada kesempatan ini diundang Jawapos TV di Madiun ini. Ya, kalau tadi ditanyakan siapa saya, ya saya orang biasa Mas. Bukan orang yang luar biasa, tapi orang biasa. Saya lahir di kota kecil, di desa, dari Ngadirojo, Lorok Pacitan sana, anak desa. Iya, Pacitan. Jadi kalau ceritanya panjang sekali, tapi saya singkat saja. Saya mulai 87 sebenarnya. 87 masuk Madiun, mulai pada saat itu kuliah. Kemudian selesai kuliah tahun 92 selesai, langsung kerja. Langsung kerja? Di IKIP itu juga. Kalau dulu namanya IKIP PGRI Madiun, tapi sekarang sudah berubah nama universitas kan gitu. Nah, ceritanya memang ya anak desa ingin merubah nasib kan begitu. Anak desa ingin merubah nasib. Alhamdulillah ada kesempatan, ada peluang, dan itu saya gunakan yang semaksimal mungkin. Jadi ceritanya saya anak desa masuk Kota Madiun, kuliah langsung kerja di PGRI. Saya pada saat itu bekerja sebagai tenaga non akademik, dan dalam perjalanannya juga kami bisa over ke tenaga akademik. Nah, karena waktu masuk kami baru menggunakan predikat saya sebagai tenaga strata 1, jadi di karyawan. Tetapi alhamdulillah berkat dukungan dan mungkin juga doa orang-orang tua yang selalu memberikan spirit kepada saya bisa sampai topnya di PGRI itu sampai kabak. Kalau kabak pegawai itu sudah maksimal, bahkan sudah sampai 2 periode pada saat itu. Kemudian bisa menempuh program strata 2. Akhirnya diberi tugas juga untuk mengajar di sana. Hanya memang ini tidak bisa berlangsung lama, karena ya itu tadi, kalau misalnya saya bertahan di jabatan non akademik, saya sudah mentok jabatan saya sudah 2 periode ini. Satu sisi kami masih sangat muda, gitu loh. Potensi untuk naik jenjang juga sudah tidak ada lagi. Nah, kebetulan pada tahun 2009 ya betul, itu ada konstelasi politik. Nah, saya mencoba untuk bergabung di politik lewat Partai Demokrat. 2009 itu berarti mau pemilu ya? Iya, 2009 awal-awal pemilu yang saya ikutin. Ya, itu mulai tahun 2009. Alhamdulillah langsung jadi. 2009 langsung jadi. Terus 2009, 2014 jadi, dan 2018 atau 2019 jadi lagi. Alhamdulillah sekarang sudah periode yang ketiga. Periode yang ketiga. Iya, untuk saya. Nah, memang ada sebuah
seni yang kami jalanin, yang kami rasakan berbaur dengan masyarakat. Nah, tidak hanya itu sebenarnya, di luar kegiatan-kegiatan formal yang sifatnya ada ketentuan-ketentuan aturan main ini, sebenarnya saya juga sebagai warga masyarakat biasa jadi Pak Ketua RT itu 12 tahun saya di sini. Jadi Pak Ketua RT, kemudian pernah juga jadi Ketua LKK, Lembaga Keuangan Kelurahan di Kanigoro. Yang alhamdulillah sampai sekarang ini menjadi pilot project yang sangat bagus. Ya, bagus di Kota Madiun. Itu artinya pilot project yang pada saat itu kami rintis, alhamdulillah sekarang diteruskan oleh teman-teman dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kanigoro, umumnya masyarakat Kota Madiun. Oke, berarti dari kuliah di PGRI, kemudian menjadi tenaga pengajar juga di PGRI, betul. Sekian tahun, kemudian pada akhirnya bisa menjadi kabak dan pada akhirnya mantap untuk berpolitik di tahun 2009. Betul. Waktu itu. Apa yang membuat politik ini sebegitu menarik untuk Pak Istono? Ya, jadi yang pertama, jadi atas apa yang tadi saya katakan itu, saya lakukan itu saya juga tidak sendiri. Saya kan juga sudah punya keluarga, bahkan istri saya sekarang ada di SMP 1 kepala sekolah, alhamdulillah juga amanah, dan itu semua kita jalani dengan ikhlas, dengan keseriusan, dan itu tadi saya melihat bahwa politik ini seni untuk membawakan diri kita untuk berbaur dengan masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu yang terpenting yang ingin kami lakukan. Walaupun tentu orang bekerja pasti mendapatkan sesuatu. Tapi sesuatu itu menurut hemat kami itu bukan sesuatu yang sangat fundamental atau sangat penting begitu. Tapi lebih kan, ya sudahlah. Memang orang bekerja carinya duit, tapi duit yang pas-pasan saja. Pas butuh, pas ada. Gitu. Kenapa memilih Demokrat, Pak? Ya, dulu saya orang Pacitan. Jadi saya sangat terinspirasi betul dengan Pak SBY. Pikiran-pikiran Pak SBY pada saat beliau menjabat sebagai menteri, pada saat beliau menjabat sebagai presiden, ini menginspirasi kami. Oke. Salah satu putra terbaik dari Pacitan pada akhirnya. Insya Allah. Terima kasih kalau begitu. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam dan lebih tajam lagi bersama dengan Pak Istono. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Ya sudah, apapun yang terjadi di Demokrat itu harus kita ikutin, harus kita jadikan itu landasan dasar kita untuk berjuang bersama-sama masyarakat. Persoalan sudah tidak senang dengan Demokrat, kalau saya lebih baik pensiun gitu. Nggak usah misalnya lari ke sana, lari ke sini. Ini bukan namanya bukan ideologi. Sekali lagi. Pemirsa Jawa Pos TV kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Pak Istono, ya, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun dan juga Ketua DPC Partai Demokrat. Langsung saja Pak Istono, menarik sekali kalau kita ngomongin Partai Demokrat ya. Dari awal panjenengan 2009 sudah masuk Partai Demokrat sampai sekarang 14 sampai 15 tahun lah ya kurang lebih ya. Sebegitu betahnya Anda di Partai Demokrat, kenapa begitu betah dengan partai berlambang Mercy itu? Ya, jadi gini Mas, ceritanya bahwa partai itu kan ideologi. Ya. Begitu saya menentukan sikap di sana, otomatis ideologi ini ya insya Allah sejalan dengan apa yang pencetus daripada partai itu sendiri. Oleh karena itu, ya sudah, apapun yang terjadi di Demokrat, ya itu harus kita ikutin, harus kita jadikan itu landasan dasar kita untuk berjuang bersama-sama masyarakat. Nah, persoalan sudah tidak senang dengan Demokrat, kalau saya lebih baik pensiun gitu. Nggak usah misalnya lari ke sana, lari ke sini. Ini bukan namanya bukan ideologi. Sekali lagi Demokrat ini merupakan ideologi kami dalam berpolitik gitu. Oleh karena itu kalau memang ya saya tidak bicara kutu loncat, tetapi paling tidak itu menjadi bagian tersendiri bagi saya di dalam menjalankan perpolitikan. Gitu. Nah, ini kan juga menarik sekali, Kak. Sangat menarik bahkan ketika kita membahas Partai Demokrat untuk akhir-akhir ini ya. Ini menarik sekali. Ada banyak sekali masyarakat yang membicarakan hal ini, khususnya koalisi-koalisi menjelang 2024 ya.
tahun politik, tahun pesta demokrasi. Seperti apa Pak Istiono sendiri di lokal sendiri melihat dinamika politik khususnya yang terjadi di Partai Demokrat beberapa hari terakhir ini, Pak? Ya, jadi begini, kami yang di daerah ini persoalan koalisi, persoalan capres-cawapres itu tidak dalam kapasitas untuk mengarahkan atau paling tidak memberikan masukan yang seperti apa, karena ini memang wilayahnya ada di pusat sana. Ya. Sama hanya demikian, namun demikian daerah-daerah ini kan punya potret terhadap kinerja masing-masing tokoh itu. Misalnya di Madiunan atau di daerah Jawa Timur sebelah barat. Itu kira-kira siapa tokoh yang bisa kita berikan amanah untuk membawa gerbong Partai Demokrat ini. Nah, tentu dari situlah bisa kita berikan masukan melalui beberapa forum-forum yang ada. Nah, untuk dari Demokrat sendiri memang sampai hari ini satu-satunya Mas AHY yang pantas untuk kita usung sebagai kandidat di sana, gitu loh. Karena baik dari mudanya, kemampuannya, intelektualitasnya itu sangat terukur sekali. Walaupun tidak sedikit yang mengatakan bahwa seorang AHY ini belum berpengalaman di birokrasi, tetapi saya yakin Mas AHY ini tidak kalah disandingkan dengan tokoh-tokoh yang sudah punya kaliber. Nah, ini yang terjadi di daerah. Oleh karena itu kami yang di daerah kader ini sangat yakin betul atas kemampuan seorang AHY. Nah, namun demikian tatkala ini ada komunikasi di tataran lebih tinggi dalam rangka koalisi, akhirnya terjadi hiruk pikuk yang seperti ini, ya itulah yang terjadi. Maksud kami ini yang di daerah tinggal mengikuti apa arahan daripada ketum, apa arahan dari DPP atas kegiatan-kegiatan perpolitikan ke depan. Dan insya Allah ya kami tidak pesimis. Saya juga sejalan, senafas dengan apa yang disampaikan oleh ketum, oleh Majelis Tinggi Pak SBY dalam hal ini. Ya mungkin takdir yang belum menghendaki Demokrat ini harus berpasangan dengan Anies. Tetapi ya banyak hal lah, saya tidak usah mengulang kembali. Nah, yang jelas daerah di Kota Madiun ini khususnya Demokrat itu pasti merujuk pada putusan DPP. Kita tegak lurus dengan keputusan apa yang ada di DPP, mengikuti itu. Bahkan sebelum-sebelumnya, sebelum last minute kemarin seorang Anies ini deklarasi dengan Caimin, kami ini sebenarnya sudah mendorong, mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah terhadap ketercapaian seorang kandidat capres-cawapres ini untuk jadi kan itu. Itu sudah mulai kita bangun. Tetapi sekali lagi apapun yang kita lakukan ini tentu tidak ada artinya tatkala memang komunikasi yang dijalin oleh tokoh-tokoh yang ada di pusat sana hasilnya juga seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Itu artinya memang sosok AHY ini memang masih tegak lurus, sebegitu yakinnya diusung oleh para loyalis dari Partai Demokrat sendiri untuk antara menjadi presiden ataupun wakil presiden. Kami yang tegak lurus. Jadi kami yang tegak lurus apa keputusan daripada DPP nanti itu yang harus kita support, yang harus kita dukung sepenuh hati dengan semangat dan ini. Katakanlah kalau sampai yang terjadi yang terjelek, katakanlah Mas AHY ini tidak diusung untuk menjadi kandidat cawapres, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau memang itu yang terbaik. Semua ini tapi kan semuanya harus ada upaya. Dilakukan komunikasi yang baik, ada diskusi, kalau kurang-kurangnya di mana, kalau lebih-lebihnya di mana, itu demokrasi kita mestinya harus menganut yang seperti itu. Jadi tidak istilah bahasa-bahasa sana terus main belakang, pelikung. Itu saya pikir juga kurang arif dan saya mulai tahun 2009 mengikuti di Demokrat ini, Mas, mohon maaf, saya lebih mengedepankan berpolitik yang cantik, berpolitik yang santun, berpolitik yang mengedepankan etika. Itu pun kami ikutin apa jejak beliau-beliau. Sekali lagi saya sangat terobsesi dengan pikiran-pikiran Pak SBY, apalagi sekarang juga putra Pak SBY, Mas AHY yang meneruskan. Ya ayo sama-sama. Tatkala memang teman-teman di daerah ini masih
berkenan untuk jadi satu gerbong. Oke, kembali lagi di Partai Demokrat di lokal ya, Iya. Pak Istonno, DPC Kota Madiun sendiri. Betul. Apa yang dirasakan setelah kemarin juga sempat terjadi kisruh ya, maksudnya ada beberapa pihak yang memang menganggap bahwa ada unsur-unsur pengkhianatan dan lain-lain, sampai Partai Demokrat di Pacitan juga sampai mencopoti baliho-baliho Ya. Anies. Apa yang dirasakan untuk DPC Kota Demokrat Madiun. Kota Madiun? Sebegitu kecewanya DPC Kota Madiun dan Ya. apa tindakannya? Jadi gini Mas, ini fair saya melihat. Ya. Jadi kalau boleh kami sampaikan dalam kesempatan ini, sebenarnya kalau DPC Partai Demokrat Kota Madiun itu melihat sosok Anies itu belum full mayoritas. Jadi bila bisa dikatakan masih 50-50. Ya. Nah, oleh karena itu begitu kemarin tidak terjadi klik antara kubu Anies dengan Mas AHY ini, ya sudah, ada yang syukur bicaranya itu juga komennya itu ya kebetulan, kebenaran kalau memang tidak jadi itu sama saja, enggak semuanya ini, semua akhirnya itu kan masih, ya kalau saya boleh sampaikan masih 50-50 lah gitu loh di tataran Kota Madiun. Apakah di Kota Madiun bisa diterima oleh setiap kalangan Anies juga belum tentu. Itu artinya ada beberapa teman-teman dari DPC Demokrat Kota Madiun yang sebenarnya tidak mendukung Anies dari awal. Sepenuhnya tidak seperti itu gitu loh. Makanya kan, tapi ini sudah menjadi keputusan teman-teman yang ada di pusat sana, ya kita mensupport. Sekali lagi pengertian tegak lurus apapun yang diambil oleh induk partai kami itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Oke, menarik sekali ya apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat ini, mulai dari yang tingkatan pusat maupun yang lokal ya. Ada beberapa hal-hal yang memang harus diklarifikasi memang dari teman-teman di lokal ini, dan tadi Pak Istonno juga sudah mengklarifikasi bahwa sebenarnya tidak 100% teman-teman di DPC Partai Demokrat Kota Madiun ini juga 100% mendukung Anies juga, dan ada beberapa hal-hal yang pada akhirnya patut disyukuri juga ya Bapak ya, daripada pada akhirnya harus mencopoti baliho-baliho Anies dan melakukan tindakan-tindakan yang terlalu menunjukkan rasa kekecewaan seperti itu. Menarik sekali, dan nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, mungkin mempertajam dan juga memperdalam terkait isu-isu yang berkembang, dinamika politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Istilahnya Pak Maidi sudah tercapai 60% dari program yang dia sampaikan, visi misi yang dia sampaikan kepada masyarakat ini sudah 60%-nya. Yang 40% nanti yang periode kedua. Insya Allah Demokrat siap ada di garda depan untuk mengusung Pak Maidi. Dengan kursi yang tentu mencukupi untuk mengusung itu. Oke, pemirsa Jawapos TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bapak Istonno selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun dan juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun. Pak Istonno, apapun yang akan terjadi di tubuh Partai Demokrat untuk pusat, apapun keputusan Mas AHY nantinya, itu artinya teman-teman di daerah-daerah siap untuk mengikuti instruksi ya? Sekarang mungkin posisinya Partai Demokrat masih jomblo nih, masih belum menentukan arahnya, mau berkoalisi dengan siapa dan siapa. Itu artinya nanti teman-teman di daerah siap untuk mendukung apapun itu hasil keputusan dari pusat? Pastilah itu. Jadi sebagai orang yang sudah malang melintang di perpolitikan, arah-arah seperti itu sudah jelas arahnya, pasti dan harus kita ikutin. Jadi apa keputusan DPP, walaupun itu pahit, ya kewajiban kita untuk kita ikutin itu. Kalau itu sudah diputuskan di DPP. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jakarta sana, yang di pusat ini, nanti akan membuahkan hasil yang baik. Syukur kita selalu berdoa, mudah-mudahan nanti siapapun yang ikut diusung oleh Partai Demokrat ini, terlepas apakah Demokrat Mas AHY mendapatkan kuota sebagai calon wakil presiden, sejauh memang Demokrat sudah ada di dalam situ, nanti diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup untuk pusat. Sekarang kita ngobrolin lokal. Tidak hanya pemilihan presiden dan wakil presiden nanti yang akan terjadi di 2024, tapi juga pemilihan wali kota, kepala daerah ini juga menarik. Bagaimana teman-teman untuk
DPC Partai Demokrat di Kota Madiun khususnya ini sekarang sudah mulai menentukan arah ataupun melakukan manuver-manuver politik dan lain-lain, Pak. Jadi gini, Mas, perjalanan politik ini tidak bisa putus-putus. Ya. Ini harus sinergi. Jadi kalau sekarang ini sudah mulai ada tahapan pemilu legislatif yang pelaksanaannya kebetulan bersamaan dengan Pilpres, itu menjadi pijakan kami untuk menentukan, termasuk untuk berpikir membuat target apa yang ingin dicapai oleh Demokrat di Kota Madiun di perhelatan Pelek itu nanti. Nah, sejarah mencatat Demokrat di Kota Madiun ini mulai tahun 2009 dari 30 kursi kita dapat 8 kursi. Pada saat itu kita sebagai pemenang dan mendudukkan kadernya sebagai ketua DPRD. 2014 kita dapat 7 kursi, juga menempatkan kadernya sebagai ketua DPRD. Kebetulan saya sendiri pada saat itu. Nah, kemudian di 2018-19 ini kemarin kita hanya mendapatkan 4 kursi karena beberapa teman kita memang harus hengkang pada kesempatan itu. Tidak apa-apa. Itu pun juga kami masih mendapatkan jatah wakil ketua DPRD. Nah, ke depan ini, Mas, ke depan ini semangat Partai Demokrat yang kami gawangi dalam hal ini dengan teman-teman pengurus yang lain, kami ingin berbuat sesuatu, ingin mendharma praktikankan kepada masyarakat Kota Madiun yang lebih luas lagi, agar kami nanti betul-betul bisa mengusung kandidat yang amanah, yang bisa melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sekarang ini sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, untuk diketahui bahwa MADA dalam hal ini Pak Maidi, itu kemarin yang mengusung kami, Mas. Jadi kami pengusung utama pada saat itu, karena Demokrat pada saat itu mendapat kursi 7. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan pemilu legislatif 2024 ini Demokrat paling tidak dapat 6 kursi, kursi. Itu biar bisa mengusung Pak Maidi lagi sebagai kandidat wali kota Madiun. Nah, kalau itu tentu nanti akan sinergi. Periode pertama ini sudah berjalan cukup bagus. Kalau saya boleh meminjam istilahnya Pak Maidi, sudah tercapai 60% dari program yang dia sampaikan, visi misi yang dia sampaikan kepada masyarakat, ini sudah 60%-nya. Yang 40% nanti yang periode kedua. Insya Allah Demokrat siap ada di garda depan untuk mengusung Pak Maidi. Itu dengan kursi yang tentu mencukupi untuk mengusung itu. Menarik sekali. Bagaimana untuk pasangannya? Wah, kalau urusan kami, kalau ini menarik bahwa Partai Demokrat pastinya kedepannya akan melakukan banyak hal, tapi untuk sekarang yang sudah dilakukan, sudah melakukan manuver-manuver politik seperti apa di Kota Madiun? Mungkin menjajaki pendekatan dengan sosok yang lain mungkin, atau mungkin Pak Istono sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Madiun masih betahkah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, atau mungkin akan mendampingi? Jadi gini, Mas, prinsip saya bekerja di mana saja itu sebenarnya tidak ada masalah. Dan kami sudah nyaman juga di DPRD ini, sudah nyaman. Artinya apa? Ya memang di situ itu banyak sekali kami harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Intinya kan begitu. Artinya kami berbuat sesuatu, apa yang kita miliki ini kita dharma baktikan untuk kepentingan. Jadi kalau target nanti saya harus lobby-lobby untuk menjadi wakilnya Pak Maidi, saya pikir itu masih sangat jauh. Nah, bagi saya harus berbuat sesuatu, Demokrat besar bisa mengusung kursinya nanti, bisa mengusung kandidat wali kota. Nah, saya bahkan juga sudah klik dengan beliau Pak SBY pada saat itu menyampaikan pada kesempatan kami ketemu dengan beliau Pak SBY bahwa beliau Pak Maidi ini adalah putra terbaik kali ini yang membawa Kota Madiun ini maju. Beliau merespon juga baik juga. Kedua nanti kita harus usung kembali. Ini komunikasi-komunikasi yang kami lakukan. Jadi tidak kok Pak saya Istono minta sebagai jatah ini namanya mencari untuk dirinya sendiri kalau begitu. Tapi insya Allah itu tidak kita lakukan. Tapi untuk peta koalisi yang terjadi di Kota Madiun sudah seperti apa? Itu persoalan itu nanti kita serahkan kepada kandidat yang kita usung, gitu loh. Jadi sama setelah nanti kami bisa mengusung kandidat calon wali kota, misalnya Pak Maidi pengen nyamannya dengan siapa? Nah, itu wilayahnya dia. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang beliau harus
harus kaji beliau-beliau dengan timnya harus betul-betul ini. Yang penting sekali lagi target kami Demokrat kursinya harus bisa dipakai untuk mengusung itu. Paling tidak begitu, Mas. Oke. Terakhir sekali lagi mungkin targetnya seperti apa ke depannya 2024 dan harapan dari Partai Demokrat sendiri untuk DPC Kota Madiun dan juga Pak Istono pribadi. Iya. Kalau bicara target di Kota Madiun, ya cita-cita kami bisa menjadi pemenang kembali, gitu loh. Karena 2 periode kami bisa melakukan itu. Ya. Nah, kalau masyarakat nanti terus ada empati dengan Demokrat yang seperti ini, misalnya dengan saya ada empati, kasihan nih Pak Istono, ya yuk dibantu bareng-bareng misalnya, biar Demokrat bisa kolaborasi dengan Pak Maidi yang sekarang sudah baik menjabat, nanti bisa meneruskan kembali. Bahkan terima kasih saya. Tetapi sekali lagi kami orang yang berangkat orang dari desa tidak punya kemampuan, apalagi kalau sumber daya yang lain kecuali hanya punya pikiran yang jernih untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat. Yang lain-lain tentu kami sangat berharap dukungan dari masyarakat Kota Madiun untuk bersama-sama menuju cita-cita kita yang kita inginkan. Oke, dan pastinya siap untuk melanjutkan pembangunan Kota Madiun? Oh siap, pasti siap, ya? Itu. Pasti ya. Pasti itu. Dan pastinya bisa memberikan impact yang positif sekali untuk masyarakat ya. Kalau itu tidak perlu diragukan. Oke, Pak Istono, matur nuwun, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kita Jawa Post TV. Sama-sama Mas, terima kasih. Obrol ya. Semoga apapun yang akan dilakukan nantinya tidak hanya bisa memberikan manfaat juga ke diri sendiri ataupun partai, tapi juga seluruh masyarakat Kota Madiun khususnya yang memberikan dampak positif dan yang pasti melanjutkan pembangunan yang sudah terbangun dengan baik sampai sekarang ya. Siap. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dari kami. Siap, terima kasih banyak Pak Istono selaku Wakil Ketua DPRD Kota Madiun sekaligus juga Ketua Partai Demokrat DPC Kota Madiun. Itu dia obrolan kita teman-teman pemirsa Jawa Post TV bersama dengan Pak Istono. Semoga juga memberikan banyak sekali inspirasi, memberikan banyak sekali gagasan-gagasan menarik bahwasanya ya dunia perpolitikan di Indonesia juga selalu dinamis, apapun bisa berubah. Kalau saya boleh meminjam istilah orang Jawa, isuk dele sore tempe ya. Pagi terjadi sesuatu hal, sorenya belum tentu akan terjadi hal yang sama begitu. Itulah politik ya, kita sebagai masyarakat juga pastinya harus selalu menjadi masyarakat yang arif, bijak untuk bisa menjadi pengawas, untuk menjadi masyarakat yang juga bijak dalam menanggapi isu-isu yang berkembang. Jangan sampai termakan juga dengan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang hoax, berita-berita yang memecah belah persatuan. Itu dia. Dan pastinya masih banyak sekali bintang tamu, narasumber-narasumber yang pastinya akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol Jawa Post TV untuk episode berikutnya. Jadi ikuti terus program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Saya Torrento Meda beserta dengan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di Obrol-Obrol episode berikutnya. Bye!